Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran ekonomi. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dan sehat, sehingga kita dapat melanjutkan pembelajaran kita materi perdagangan internasional dengan sebaik-baiknya. Kali ini kita akan membahas tentang kebijakan dalam perdagangan internasional. Sebelum kita memulai, baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Siapa di antara kalian yang suka membeli barang lewat online shop? Atau paling tidak kalian pernah tahu apa itu online shop? Nah, kadang-kadang online shop tersebut menjual barang yang diproduksi di luar negeri, lalu menjualnya kepada kita. Nah, oleh karena itu, mereka harus membeli barang-barangnya terlebih dahulu, baru kemudian dikirimlah ke kita sesuai dengan alamat kita masing-masing. Nah, proses tersebut bisa dikatakan sebagai salah satu dalam kegiatan perdagangan internasional. Nah, kegiatan perdagangan internasional tersebut pada dasarnya perlu dibuatkan suatu kebijakan. Kebijakan yang dimaksud tentu berkaitan dengan bidang ekspor dan impor. Sebelum kita mempelajari kebijakan tersebut, mari kita lihat dulu apa itu pengertian kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional adalah kebijakan yang mencakup tindakan pemerintah terhadap rekening yang sedang berjalan atau current account daripada neraca pembayaran internasional, khususnya tentang ekspor dan impor barang. Kebijakan perdagangan internasional timbul karena meluasnya jaringan-jaringan hubungan ekonomi antar negara. Jadi, kebijakan perdagangan internasional itu pada dasarnya juga merupakan segala sesuatu tindakan pemerintah atau negara, baik langsung maupun tidak langsung, untuk memengaruhi komposisi, arah, serta bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan antar negara. Jika dibandingkan dengan pelaksanaan perdagangan di dalam negeri, maka perdagangan internasional ini sangatlah rumit dan kompleks. Rumitnya perdagangan internasional disebabkan oleh hal-hal berikut. Yang pertama, pembeli dan penjual terpisah oleh batas-batas kenegaraan. Yang kedua, barang harus dikirim dan diangkut dari satu negara ke negara lain. Yang ketiga, perbedaan antar negara yang satu dengan negara yang lain, baik dalam bahasa, mata uang, taksiran atau timbangan, hukum dalam perdagangan, dan sebagainya, ini merupakan salah satu masalah juga. Yang keempat, tentu berkaitan dengan sumber daya alam yang berbeda di antara kedua negara. Seperti dikatakan tadi, adapun kebijakan perdagangan internasional yang dimaksud dapat berupa: pertama, kebijakan perdagangan internasional di bidang impor. Yang kedua, kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor. Kebijakan perdagangan internasional di bidang impor
tujuannya adalah bagaimana negara melindungi produk-produk dalam negeri. Negara di sini melakukan proteksi. Tujuan kebijakan perdagangan impor atau kebijakan proteksi ini adalah yang pertama, memaksimalkan produksi dalam negeri. Yang kedua, memperluas pada lapangan kerja. Yang ketiga, memelihara tradisi nasional. Yang keempat, menghindari risiko yang mungkin timbul jika hanya menggantungkan diri pada satu komoditas andalan. Dan yang kelima, menjaga stabilitas nasional yang dikhawatirkan akan terganggu jika bergantung pada negara lain. Bentuk kebijakan proteksi dimaksud antara lain yang pertama, tarif dan biaya masuk. Yang kedua, pelarangan impor. Yang ketiga, kuota. Yang keempat, subsidi. Dan yang kelima, dumping. Kebijakan tarif dan biaya masuk adalah suatu pembebanan atas barang-barang yang melintasi daerah pabean atau custom area dan barang-barang yang masuk ke wilayah negara dikenakan biaya masuk. Dengan pengenaan biaya masuk yang besar atas barang-barang dari luar negeri, mempunyai maksud untuk memproteksi atas barang industri dalam negeri dan untuk memperoleh pendapatan negara. Bentuk umum kebijakan tarif adalah penetapan pajak impor dengan persentase tertentu dari harga barang yang diimpor tersebut. Akibat dari pengenaan tarif adalah sebagai berikut. Harga barang akan naik, produksi dalam negeri meningkat, jumlah barang yang berada di pasar itu turun, yang pertama, biaya ekspor atau export duty adalah pajak atau biaya yang dikenakan terhadap barang diangkut menuju negara lain atau di luar custom area. Yang kedua, biaya transito atau transit duty adalah pajak atau biaya yang dikenakan terhadap barang yang melalui batas wilayah atau satu negara dengan tujuan akhir barang tersebut negara lain. Yang ketiga, biaya impor atau import duty adalah pajak atau biaya yang dikenakan terhadap barang-barang yang masuk dalam suatu negara atau disebut dengan DOM area. Kebijakan proteksi yang kedua adalah pelarangan impor. Pelarangan impor ini adalah kebijakan pemerintah untuk melarang masuknya barang-barang dari luar negeri dengan tujuan untuk melindungi produk dalam negeri dan meningkatkan produksi di dalam negeri. Akibat dari kebijakan pelarangan impor ini adalah harga barang naik, produksi dalam negeri meningkat, jumlah barang di pasar turun. Bentuk kebijakan proteksi yang ketiga adalah kuota. Kuota adalah kebijakan pemerintah untuk membatasi barang-barang yang masuk dari luar negeri. Akibat diterapkannya kuota ini sebagai berikut. Harga barang menjadi naik, produksi dalam negeri meningkat, jumlah barang di pasar turun, dan impor barang turun. Kebijakan proteksi yang keempat adalah subsidi. Subsidi merupakan kebijakan pemerintah untuk membantu menutupi sebagian biaya produksi per unit barang di dalam negeri, sehingga produsen dalam negeri dapat menjual barang yang lebih murah dan bisa bersaing dengan barang-barang impor. Dampak dari diterapkannya kebijakan subsidi ini adalah harga barang di pasar menjadi tetap, produksi dalam negeri meningkat,
jumlah barang di pasar tetap dan barang-barang impor turun. Kebijakan proteksi yang kelima adalah dumping. Dumping ini merupakan kebijakan pemerintah untuk mengadakan diskriminasi harga, yaitu produsen menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Syarat yang harus dipenuhi dalam kebijakan dumping adalah yang pertama, kekuatan monopoli di dalam negeri lebih besar daripada di luar negeri, sehingga kurva permintaan di dalam negeri lebih inelastis dibandingkan kurva permintaan di luar negeri. Yang kedua, terdapat hambatan yang cukup kuat sehingga konsumen dalam negeri tidak dapat membeli barang dari luar negeri. Kebijakan perdagangan internasional yang kedua yaitu di bidang ekspor. Ini meliputi diskriminasi harga. Yang kedua, pemberian premi atau subsidi. Yang ketiga, larangan ekspor. Yang keempat, politik dagang bebas. Dan yang kelima, politik autarki. Diskriminasi harga adalah suatu tindakan dalam penetapan harga-harga barang ekspor yang berbeda antara negara yang satu dengan negara yang lain. Artinya, untuk barang-barang yang sama harga untuk negara yang satu bisa lebih murah atau lebih mahal dengan negara yang lain. Dan hal itu dilakukan berdasarkan perjanjian antar kedua negara tersebut. Yang berikutnya, pemberian premi atau subsidi. Ini merupakan kebijakan pemerintah untuk memajukan ekspor dengan cara memberi premi atau kemudahan kepada perusahaan yang melakukan ekspor. Bentuk pemberian premi dapat berupa bantuan biaya produksi, pembebasan pajak atau pajak ekspor 0%, dan fasilitas lain. Ini dengan tujuan agar barang ekspor memiliki daya saing di luar negeri. Kebijakan ekspor berikutnya adalah larangan ekspor. Larangan ekspor adalah kebijakan suatu negara untuk melarang ekspor barang-barang tertentu ke luar negeri. Contohnya, larangan ekspor kayu mentah, larangan ekspor minyak mentah ke negara-negara tertentu, larangan ekspor hewan-hewan tertentu, dan sebagainya. Kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor lainnya adalah politik dagang bebas. Politik dagang bebas ini adalah kebijakan pemerintah untuk mengadakan perdagangan bebas antar negara. Pihak-pihak yang mendukung kebijakan perdagangan bebas mengajukan alasan bahwa perdagangan bebas akan memungkinkan bila setiap negara berspesialisasi dalam memproduksi barang di mana suatu negara memiliki keunggulan komparatif. Dan kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor yang kelima yaitu politik autarki. Politik autarki ini merupakan kebijakan perdagangan dengan tujuan untuk menghindari diri dari pengaruh-pengaruh negara lain, baik pengaruh politik, ekonomi, maupun militer. Sehingga kebijakan ini bertentangan dengan prinsip perdagangan internasional yang menganjurkan adanya perdagangan bebas. Dalam penerapan kebijakan perdagangan internasional, pemerintah tentu punya alasan dan tujuan. Di antaranya mengendalikan ekspor dan impor, lalu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menyehatkan neraca pembayaran.